Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Virtuos Protocol atau dengan tikernya yaitu Virtual, yang mana kalian banyak banget nih request untuk pembahasan dan update seputar koin satu ini lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan ya, sesuai janji ya, kalau banyak yang request otomatis akan saya usahakan untuk update dan buat untuk video pembahasannya secepatnya. Dan per video ini saya record, Virtuals Protocol ini menempati posisi ke-63 dan ini video saya record di tanggal 8 Juni tahun 2025. So masih terbilang awal Juni lah ya. Dan untuk harganya sendiri sekitar 1,77 US dollar nih per koinnya, teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman sekedar informasi buat kalian yang mungkin belum tahu nih untuk fundamental dan juga projectnya dari Virtuals Protocol ini, kalian boleh banget buat mampir ke video pembahasan Virtuals Protocol saya yang sebelum-sebelumnya, karena di sana saya jelasin secara lengkap juga ya seputar fundamental dan juga project dari Virtuals Protocol ini. Dan setelah itu kalian boleh banget buat mampir lagi ke sini untuk nonton dan lihat untuk updatean selanjutnya terkait Virtuals Protocol ini. Lebih kurang seperti itu. Dan tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau pertama-tama mungkin kita coba intip dulu kali ya dari chart atau price action-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan kalau kita sedikit kilas balik atau flashback, nah lebih kurang seperti ini. Nah, jadi terakhir kali teman-teman, saya itu bahas atau update seputar Virtuals Protocol ini kalau nggak salah itu di tanggal 20-an April. Kalau nggak salah sekitar mungkin 26 Aprilan lah ya, mungkin sekitar segitu kalau saya nggak salah, teman-teman. Intinya di akhir-akhir April di situ saya sempat bahas Virtuals Protocol dan harganya itu masih di sekitaran sini, teman-teman. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi setelah itu di mana Virtuals Protocol ini naik, dan area ini kalian boleh cek di video sebelumnya. Ini markingnya masih supply area, yang mana di video pada tanggal ya let's say 26 April tersebut kalau nggak salah, untuk area ini itu masih menjadi supply atau resistance area gitu. Dan ya saya nggak ganti areanya sama sekali, dan saya cuman ubah untuk penanda atau markingnya aja. Yang mana kalian bisa notice bahwasannya area ini di-respect ya oleh Virtuals Protocol. Kalian bisa lihat di sini sempat tertahan sekali and then setelah itu dia breakout. Dan ya seperti kebanyakan habit atau pola yang sering terjadi sama berbagai koin di market crypto ketika dia sudah breakout dari important areanya. Nah, dia testing dulu baru kemudian mengalami kenaikan kembali, teman-teman. Dan di sini yang menarik ternyata Virtuals Protocol setelah dia breakout dari range yang di sini, dia testing dulu ke support yang sebelumnya adalah resistance, dan selanjutnya dia langsung berhasil kembali buat breakout dari area supply atau resistance-nya. Yang mana di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini juga ada ya semacam area supply lah ya yang menahan pergerakan dari Virtuals Protocol gitu. Dan ya kalian bisa lihat sebelumnya menahan pergerakan Virtuals Protocol juga terakhir kali di sini, and then setelah itu dia koreksi dulu ke area supportnya dan kembali bisa breakout ke atas gitu lebih kurang, teman-teman. Tapi ya kita bisa lihat ya, setelah memang bermain di atas supply area ini ya kebanyakan dia agak cenderung ranging atau sideways di sini, and then setelah itu dia mulai mengalami kenaikan ke atas. Tapi sangat disayangkan ternyata Virtual Protocol ini gagal untuk testing di resistance-nya yang cukup major di atas sini, teman-teman, yang deket-deket area $3 lah ya. Dan setelah dia gagal untuk naik ke sana, ternyata yang terjadi adalah adanya penurunan yang cukup signifikan dan justru kita kembali koreksi nih ke level harga di bawah $2 gitu. Dan di sini kalau kita coba ukur dari topnya, ya let's say dari sekitaran sini lah ya, turun ke bawah, ini sekitaran penurunannya 36-an% lah ya, dekat-dekat 40% gitu. Ya drawdown atau penurunan yang cukup signifikan tentunya gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat beberapa skenario atau beberapa posibilitas yang mungkin terjadi sama Virtual Protocol ini. Tapi tentunya disclaimer juga, ini adalah POV atau sudut pandang saya, bisa aja keliru dan bisa aja salah karena memang ini pure pendapat saya. Dan maka dari itu teman-teman juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, pertama-tama kita bisa lihat buat pergerakan Virtual Protocol dalam beberapa waktu terakhir, kalian harus realistis dulu bahwasannya di sini long term-nya atau dari segi mid term hingga long term ini of course masih bullish ya. Yang mana di sini kalau kita perhatikan ketika dia naik atau membentuk swing-nya ke atas yang sangat signifikan ini,
otomatis ya atau secara valid dia udah melakukan yang namanya market structure shift dengan breakout dari important area yang di sini dan udah mengubah nih strukturnya dari yang sebelumnya bearish ya, kalian bisa lihat di sini lah ya, ini bearish banget menjadi bullish kembali gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan meskipun, long term sampai mid term-nya ini cukup bullish, tapi short term-nya ya teman-teman juga harus realistis gitu. Kalian bisa lihat pergerakan terakhirnya di sini. Ini cukup bearish ya teman-teman, kita nggak bisa memungkiri lah gitu, kita harus realistis kalau ngelihat market gitu ya. Dan di sini kita bisa mengamati bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir, di sini kalau kita coba sedikit rapihin dulu, nah kayak gini lebih kurang. Nah di sini kalian bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir, dia berhasil breakdown dari area support yang sebelumnya menahan pergerakan harga virtual ini beberapa kali, dia breakdown ke bawah and then di sini kalau teman-teman perhatikan, setelah dia breakout dari area supportnya, dia tentu mengubahnya jadi resistance dan ada testing lagi nih teman-teman selanjutnya. Dia testing ke area resistance yang sebelumnya adalah area support dan kita dapat rejection setelah itu. Dan ya, kalau berkaca pada habit atau beberapa pola yang sering terjadi sebelumnya ya teman-teman mungkin bisa melirik ya yang bahkan terjadi di virtual protokol ini juga gitu. Ya setelah dia breakout dari important areanya ada potensi untuk dia testing dulu baru melanjutkan pergerakan selanjutnya gitu. Dan ya ada potensi serupa untuk terjadi di sini yang mana bedanya beda arah ya. Bisa aja ini ke bawah arahnya teman-teman. Ya let's say kayak gini teman-teman ya. Ini adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi sama pergerakan harga dari virtual protokol ini dan I think kalau misalkan hal tersebut atau skenario bearish tersebut yang terjadi sama virtual protokol, ya mungkin ya ada posibilitas untuk virtual protokol ini bisa aja untuk testing kembali di demand area atau area support nih yang ada di range harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu, teman-teman. Ini adalah salah satu area support yang memang menahan pergerakan dari virtual protokol beberapa kali yang teman-teman juga bisa lihat di sini, kemudian di sini juga sempat tertahan dan juga di sini juga sempat tertahan dan ya kalian juga bisa amati sendiri lah ya. Cukup banyak untuk, virtual protokol ini menyentuh atau terjadi sentuhan di demand area atau di area supportnya yang di sini teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan di sisi lain kalau kalian juga notice ya atau kalian juga lihat, di sini sebenarnya ada candle besar yang membentuk area imbalance cukup besar juga. Nah let's say seperti ini. Nah ini adalah area imbalance atau fair value gap yang terbentuk, tapi kita juga harus tahu nih udah beberapa atau udah sebagian besar di-fill. So sisanya yang belum di-fill itu sisa segini teman-teman. Nah, jadi ini adalah area imbalance atau fair value gap juga yang belum di-fill oleh virtual protocol dan memang ada posibilitas juga ya untuk nge-fill dulu nih area imbalance ini baru selanjutnya kita bisa melihat untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya. Lebih kurang seperti itu untuk skenario yang bearish dari virtual protocol. Dan jujur ya teman-teman, kalau melihat, beberapa hal yang mungkin terjadi, ini merupakan salah satu skenario yang ya mungkin punya posibilitas cukup besar lah ya untuk terjadi teman-teman. Jadi posibilitasnya ada untuk terjadi, lebih kurang seperti itu. Namun kalau kita berkaca dari posibilitas lain atau skenario lain, kan kayak biasa ya, kita nggak bisa lihat dari satu skenario aja. Ya let's say ternyata virtual protocol ini ternyata tiba-tiba buyersnya meningkat atau, para orang-orang atau pelaku pasar yang akumulasinya meningkat tiba-tiba atau ada isu positif tertentu, ya kita nggak pernah tahu market itu dinamis teman-teman. Tapi jika hal positif yang terjadi atau skenario positif yang terjadi, ya ada potensi ya virtual protocol ini bisa aja tiba-tiba dia bisa breakout kembali dari area supply yang ada di sini atau justru bisa aja dia juga nge-fill dulu nih area imbalance yang di bawah and then baru, terjadi breakout yang seperti ini, lebih kurang seperti itu. Tapi intinya untuk skenario bearish dari virtual protocol ini, tidak terjadi atau lebih tepatnya untuk skenario bullish dari virtual protocol ini yang terjadi, caranya adalah virtual protocol ini harus berhasil nih memberikan kita konfirmasi bahwa dia berhasil breakout dari supply area atau resistance-nya yang ada di sini dengan tetap mempertahankan demand area-nya yang di sini. Jadi demand area ini hopefully nggak di-breakdown dan kalau bisa sih mungkin harapan banyak orang atau harapan para holder virtual protocol kalau bisa bahkan jangan disentuh kali ya. Ya mungkin sampai sini udah naik lagi gitu. Mungkin harapan banyak orang seperti itu. Tapi ya kita coba lihat yang lebih sisi realistisnya, yang mana konfirmasinya tentu adalah demand area di sini dan supply area di sini. Tapi kalau kita mau lihat untuk skenario bullish-nya, salah satu acuan yang bisa kita perhatikan adalah area supply atau resistance-nya yang di sini. Which is kalau misalkan ini berhasil di breakout ke atas, ya maka ada potensi buat virtual protocol ini ya paling nggak mungkin ya bisa aja nih testing lagi di, sekitaran area topnya atau top terdekatnya lebih tepatnya. Ya let's say di sini mungkin dia bisa, menguji kembali untuk kemudian kita lihat nih bisa melanjutkan penguatannya atau enggak, lebih kurang seperti itu. Tapi at least dia berhasil bermain lagi di atas supply area yang di sini. Dan ya kalau kita perhatikan memang banyak juga ya, untuk altcoin yang secara stokastik RSI udah oversold termasuk
virtual protocol ini dia juga udah mengalami oversold atau jenuh jual secara stokastik RSI dalam jangka waktu yang lumayan lah teman-teman. Dari awal Juni ini dia juga udah, terus oversold tapi harganya terus terjun ya teman-teman ya. Dan ya, tentu secara teori atau, secara umum apabila memang stokastik RSI ini berhasil climbing up lagi atau naik lagi, ya umumnya diikuti juga gitu dengan price action atau kenaikan harganya. Tapi ya kita harus tahu ya, ada kalanya memang ketika koin-koin itu mengalami penurunan, stokastik RSI-nya oversold terus tapi ya harganya turun terus gitu. Ada juga yang seperti itu, dan maka dari itu kita nggak bisa cuman bergantung sama indikator aja, dan kita juga harus lihat, beberapa faktor lainnya gitulah ya. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk beberapa data seputar virtual protocol, let's say dari CoinGlass dulu. Nah, di sini data dari CoinGlass ini saya cukup, kurang suka ya melihat untuk virtual, di mana virtual ini volumenya turun drastis teman-teman, sekitar 64% dalam beberapa waktu terakhir, dan open interest-nya juga menurun cukup signifikan ya, sekitar 7%-an. Ini cukup besar teman-teman untuk, penurunan volume dan open interest-nya, sangat disayangkan sebenarnya. Dan dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi atau kena margin call lah ya di virtual protocol ini sekitar 363 ribuan US dollar secara value, dan ini didominasi oleh long position. Which is ini cukup wajar karena memang di sini kita bisa perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ya memang candlenya, mengalami penurunan dan ini adalah daily candle. So sebenarnya kalau kita tarik dari atas ke bawah ya lumayan lah ya secara persentase sekitar 8 sampai dekat-dekat 9% gitu. Jadi ya mungkin aja orang-orang yang over leverage ya kena punishment lah ya dari market. So hopefully teman-teman juga, apalagi buat kalian yang menggunakan leverage, harap gunakan tools tersebut dengan bijak tentunya dan jangan sampai kalian jadi bagian nih dari angka-angka yang terlikuidasi atau angka-angka yang kena margin call ini, teman-teman. Sayangilah portofolio kalian lah ya. Dan di sini kalau kita lihat juga dari segi backersnya, ya ini udah cukup sering saya tunjukin tapi nggak apa-apa saya tunjukin lagi. Ini adalah beberapa backers atau beberapa, ya mungkin kita bisa sebut VC yang berinvestasi di, project Virtual Protocol ini, kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kita berkaca atau melihat return-nya, Virtual Protocol di sini kita bisa perhatikan ya hampir mirip sama berbagai altcoin lainnya di kuartal 1 di Januari, Februari, dan Maret 2025. Ini return-nya sangat-sangat negatif ya, dan bahkan secara average return ini minus 85,3%, signifikan banget negatifnya atau drawdown-nya. Tapi ya kita bisa perhatikan di kuartal 2 yang mana di bulan April ya dan Mei ini dia sangat-sangat perform, ini mirip sama berbagai koin-koin lainnya juga di mana di bulan April dia perform atau naik sekitar 167%-an, sangat signifikan juga. Dan di bulan Mei dia naik sekitar 31,2% teman-teman. Ini juga average return yang nggak buruk lah. Oke, cukup bagus teman-teman. Namun ya kita bisa lihat di bulan Juni ini ya dibuka dengan negatif atau dibuka dengan minus sayangnya. Dan by history ya di bulan Juni ya sebelumnya juga buat virtual protocol ya ini mengalami return yang cenderung negatif gitu. So ya let's see ya apakah di bulan Juni kali ini akan bisa berbeda dengan bulan Juni tahun 2024 sebelumnya atau mungkin bakalan sama nih returnnya teman-teman. Ya sama-sama negatif gitu kita nggak pernah tahu. Tapi gimana untuk pendapat teman-teman seputar virtual protocol ini? Gimana pendapat kalian seputar project ya virtual satu ini lah ya? Apakah menurut kalian ini adalah project yang menarik dan ya kayaknya bakalan bisa deh Bang untuk rally lagi atau naik lagi gitu? Atau justru kalian tim yang cukup skeptis mungkin ya dan kalian beranggapan bahwa kayaknya project ini, udah naik terlalu tinggi dan mungkin bakalan turun jadi mendingan cari altcoin lain aja gitu. Mungkin kalian yang itu. Jadi saya nggak tahu kalian yang mana tapi boleh komen di kolom komentar di bawah pendapat teman-teman dan pendapat kalian seputar virtual protocol ini. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja lewat kolom komen ya di bawah. Dan nanti seperti biasa kalau ternyata saya baca-baca banyak yang request untuk suatu topik ataupun koin tertentu, ya bakalan saya usahakan buat update dan bahas, secepatnya gitu. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah support dan udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.